Halo Sobat Anime, para cendekiawan pemburu kode nuklir. Oke, dalam video ini masih dalam pembahasan light novel anime Sekai Saikyo no Sasusa Chapter 9 Volume 2, lanjutan dari animenya. Dan video ini adalah part 8. Nah, untuk sobat yang baru datang, tontonlah terlebih dahulu dari part sebelumnya. Saya sudah siapkan di deskripsi link videonya dari part 1, tinggal klik saja. Untuk kedepannya, channel ini akan membahas light novel anime ini. Maka dari itu, sobat bisa klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan dan motivasi untuk saya. Oke, stop basa-basi, putar intro dulu dan kita masuk ke pembahasan. Chapter 9 Volume 2, Assassin dan Pahlawan berhadapan. Kelas pertama Luh sebelumnya telah selesai. Hari pertama mereka di sekolah kebanyakan hanya belajar. Hei Luh, mau makan siang ke kafe? Para siswa kelas S harus membangun rasa persatuan, kata Noise Gepis. Maaf, saya tidak bisa hari ini, tolong undang saya lain kali, jawab Luh. Luh sebenarnya mengerti betapa pentingnya mempererat hubungan dengan para siswa kelas S yang lain. Tapi Luh harus sesegera mungkin untuk melihat isi surat yang telah dibawa oleh merpati sebelumnya. Itu terlalu buruk, jika Luh tidak pergi, maka aku juga akan kembali ke asrama, kata dia. Viekone lalu Tarte juga ikut mengangguk. Tidak, kalian berdua harus pergi, akan terlihat buruk jika tidak ada dari kita yang pergi. Jadi bisakah kalian berdua pergi dan mewakili Kantua HD untukku? Luh bertanya. Baiklah, saya mengerti. Kamu juga harus melakukan bagianmu untuk dekat dengan semua orang, Lugu, jawab dia Viekone. Luh bermaksud untuk menghindari mereka bertiga yang seperti mengasingkan diri dari yang lain. Jika Tarte dan dia pergi dengan yang lain, mereka bisa membuat beberapa koneksi, pikir Luh. Kemudian Luh tersenyum kepada Tarte yang terlihat cemas dan kembali ke asramanya. Setelah Luh sampai di asramanya, merpati itu berada di dalam sangkar kamar asrama Luh dan terlihat di salah satu kakinya terikat sepucuk kertas. Lalu Luh mengelus merpati itu dan mengambil kertas yang ada di kakinya dan membukanya. Ternyata surat itu berasal dari ayahnya dan isi suratnya adalah ayahnya hanya bertanya bagaimana keadaan di akademi, apakah Luh memperhatikan pola makannya, dan apakah Luh membutuhkan uang. Dan itu adalah kode, tidak mungkin ayahnya Luh menggunakan merpati pos hanya untuk mengirim surat semacam itu. Saat menggunakan merpati pos, ada resiko penyadapan dan kebocoran informasi. Karena alasan itu, surat itu dikodekan sehingga jika ada orang lain yang membacanya, itu hanya akan tampak seperti pesan sederhana seorang ayah yang mengkhawatirkan putranya. Isi surat yang samar-samar akan menimbulkan kecurigaan jika isinya tidak masuk akal. Setelah itu, Luh langsung memecahkan kode isi pesan yang sebenarnya. Oh, jadi begitu. Itu sebabnya ayah menghubungiku, kata Luh. Kemudian Luh membaca surat itu sampai habis, yang membuat Luh sampai tertawa. Rupanya seorang pembunuh telah menyusup ke akademi untuk membunuh sang pahlawan Epona. Saya perlu menemukan pembunuh itu dan membunuh mereka. Kepala sekolah sudah diberitahu dan bisa memberi saya dukungan. Tidak ada informasi tentang si pembunuh, jadi pertama-tama saya harus mengidentifikasi mereka. Aku perlu melindungi Epona. Lelucon macam apa ini? Seakan-akan pembunuh bayaran manapun bisa membunuhnya. Biarkan saja mereka mencobanya, kata Luh sambil tertawa geli. Sebenarnya di saat Luh pertama kali melihat Epona, Luh sudah berusaha untuk memikirkan cara untuk membunuhnya. Tapi Luh tidak menemukan jawaban, bahkan jika Luh berhasil menangkapnya di saat Epona lengah, tapi itu hampir tidak mungkin. Dalam benak Luh, ia membayangkan cara terbaik untuk mengakhiri hidup Epona. Jika Epona melakukan latihan tanding dengan Luh dan Epona mendekati keadaan rentan, meski begitu Luh hanya bisa melihat usahanya berakhir dengan kegagalan. Dan sampai sekarang serangan dengan tingkat keberhasilan tertinggi adalah Gangnir. Dan bahkan itu akan membutuhkan lebih dari satu tembakan. Aku bisa saja meluncurkan beberapa tombak dewa ke langit, menggunakan mana lalu kutahan. Dan kemudian membom Epona saat tidur. Namun perkiraan saya bahkan rencana itu hanya memiliki peluang 20% untuk tingkat keberhasilannya. Siapa idiot ini yang mengira mereka bisa membunuhnya? Pikir Luh. Tolol ya kan, lawak sih ini assassin. Siapalah orang goblok ini.
Padahal lu aja yang berpikir mau membom Epona saat tidur aja nggak berhasil. Malah ngelawak mau bunuh Epona cuma modal nekat ya kan. Ntar kena mental nangis ya kan. Maaf ya salam. Oke, kembali ke cerita. Kemudian lu berkata, terserahlah. Yang penting aku akan mencari mereka. Kemudian malam harinya lu melakukan mantap-mantap dengan Tarte. Enggak, itu cuma halu dan karangan saya. Malamnya lu pergi ke tempat latihan dan melakukan sparring dengan Tarte. Tarte menggunakan teknik penguatan fisik dan sihir afinitas anginnya. Lu juga melakukan hal yang sama karena yang mengajari Tarte teknik itu adalah Lu. Tarte dan Lu bergerak dengan kecepatan yang hampir sama, namun ada perbedaan jelas di antara mereka. Itu karena mata 2HD-nya Lu. Tarte tidak bisa menganalisa setiap pergerakan Lu, tapi Lu sebaliknya. Ia bisa membaca semua pergerakan Tarte dengan mudah. Pertarungan itu kemudian berakhir dalam 30 detik. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, Lu Gusama, kata Tarte. Tidak, kamu baik-baik saja, saya memiliki keuntungan yang tidak adil, jawab Lu. Apakah itu karena matamu? Aku cemburu. Tarte, apa kamu menginginkan sepasang mata ini? Tanya Lu. Mochirondes atau tentu saja, jika aku memiliki mata itu, aku bisa menjadi bantuan yang lebih besar untukmu. Dan yang lebih penting, itu akan memastikan bahwa aku bisa bersamamu selamanya, Lu Gusama, kata Tarte. Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka kupikir tidak apa-apa memberikannya kepadamu. Tapi kamu harus tahu, ada resiko kecil kebutaan jika operasi gagal. Saya ingin kamu memikirkannya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Aku tidak perlu memikirkannya. Aku ingin mata itu, tidak mungkin Anda akan gagal. Dan bahkan jika Anda melakukannya, aku tidak akan menyesal, kata Tarte. Kemudian Lu terpikir sesuatu. Itu dia. Atau, Areka. Jadi setelah ia menemukan pembunuh yang mengejar Epona, Lu dapat bereksperimen pada mereka sampai ia puas sehingga Lu bisa melakukan operasi dengan aman. Siapapun itu yang dipercayakan dengan tugas untuk membunuh Yusa Epona pasti pengguna mana yang cukup kuat. Dan Lu akan membunuh mereka setelahnya. Jadi tidak ada salahnya memanfaatkan mereka terlebih dahulu, pikir Lu. Kemudian dia Viekone menyarankan untuk mengoperasi mata sebelah Tarte terlebih dahulu. Jika berjalan dengan baik dan lancar, bisa melakukan operasi ke mata sebelahnya Tarte lagi. Dan dengan begitu, skenario terburuk Tarte akan hanya buta pada satu mata saja. Ide bagus dia, itulah yang saya akan lakukan, jawab Lu setuju. Lu Gusama, kapan Anda akan melakukan operasi? Tanya Tarte dengan mata yang berbinar. Tolong jangan terlalu memikirkannya. Mungkin tidak sampai sebulan dari sekarang. Saya memiliki persiapan yang harus saya lakukan terlebih dahulu, jawab Lu. Kemudian Lu berkata di dalam hatinya, jika aku bisa menangkap pembunuh itu, maka aku akan bisa berlatih dengannya. Aku sangat senang, Lu Gusama, tapi apakah kamu yakin tidak apa-apa bagiku untuk memiliki mata itu? Itu adalah salah satu rahasia klan tua HD yang paling dijaga ketat, tanya Tarte kepada Lu. Aku tidak keberatan sama sekali, kamu adalah keluarga Tarte. Dan ini bukan hanya kehendakku. Saya mendapatkan izin dari ayah. Dia bilang saya bisa melakukan apa saja yang saya suka selama saya mengambil tanggung jawab yang tepat. Di sini Tarte salah paham dan mengira tanggung jawab itu entah seperti apa dan membuat mukanya memerah dan malu. Baiklah, aku mengerti sepenuhnya, Lu Gusama, jawab Tarte. Dan sudah seminggu berlalu semenjak Lu, dia, dan Tarte berada di akademi. Dan hari-hari itu berjalan lancar tanpa insiden. Kemudian latihan tempur atau latih tanding di akademi pun dimulai. Assassin yang mengincar Yusa Epona belum melakukan pergerakan. Mereka saat ini melakukan latih tanding 1 lawan 1 dengan para siswa yang telah dicocokkan berdasarkan kekuatan tempur mereka masing-masing. Semua orang bertarung dengan menggunakan senjata tumpul dan penggunaan sihir diperbolehkan. Pertarungan Tarte telah berakhir dan ia sekarang keluar dari ring arenanya. Tarte tidak melawan seorang pelayan, melainkan siswa peringkat 5 di kelas dan Tarte berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Kemudian Tarte menghampiri Lu dan berkata, "Bagaimana aku melakukannya, Lu Gusama?" "Kamu memakai tombak dengan terampil, tapi kamu juga melakukan beberapa kesalahan, meskipun sedikit."
Tarte mendengarkannya dengan ekspresi serius. Kemampuannya untuk dengan sabar mendengarkan saran dari Lu dan belajar dari itu adalah senjata terbesar miliknya. Nah, saat Lu dan Tarte ini sedang mengobrol, pertandingan antara Noise dan seorang kesatria pedang yang terampil dan juga pertandingan Finn dimulai. Seluruh kelas terpesona melihat pertandingan mereka yang menggunakan gaya pertarungan pedang murni yang membuatnya indah untuk ditonton. Dan Noise memenangkan pertandingan itu. Selanjutnya giliran Lu pun tiba. Pasangan sparring dipilih berdasarkan kemampuan bertarung setiap masing-masing siswa agar seimbang. Noise, Finn, Diaviecone, Tarte, dan semua siswa yang berperingkat tinggi lainnya sudah mendapatkan giliran mereka masing-masing. Dan itu hanya menyisakan Epona sebagai pasangan sparring Lu. Kemudian instruktur berkata, selanjutnya Epona Rhiannon dan Lu Tua HD. Ya, giliran Epona dan aku. Ini adalah kesempatan terbaik yang saya inginkan untuk mengamati kekuatan Yusa Epona secara langsung. Jika saya selamat, pikir Lu di dalam hatinya. Komandan Ordo Kesatria Kerajaan yang telah menjadi lawan Epona kemarin di tes ujian masih terbaring di tempat tidur. Meskipun ia menerima perawatan dari tabib elit kerajaan. Dan kesatria itu masih belum pulih. Akhirnya Lu dan Epona memasuki arena ring pertandingan. Lugu, mari kita bertanding dengan baik, kata Yusa Epona. Ya, mari kita tunjukkan hasil dari latihan kita, jawab Lu. Aku akan berhati-hati, jadi tolong jangan terluka. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik, kata Lu. Kemudian instruktur memberikan aba-aba. Apakah kalian berdua siap? Aku baik-baik saja, kapan saja, jawab Lu. Aku juga siap, kata Epona. Lu di pertandingan ini menggunakan pisau tumpul. Lu tidak ingin menggunakan pedang karena itu bisa menyebabkan kecelakaan jika Lu tidak menggunakan senjata yang paling nyaman untuknya. Lalu instruktur mengangkat tangannya sebagai pertanda untuk bersiap. Lu lalu mengalirkan mana ke mata Tua HD-nya sampai ke batas yang benar-benar maksimal. Itu membuat seluruh tubuhnya sakit karena penguatan fisik yang berlebihan. Lu menggunakan skill regenerasi cepatnya untuk menyembuhkan kembali tubuhnya secara paksa. Lalu instruktur mengayunkan tangannya dan berkata, mulai. Epona langsung menghilang. Ini tepatnya sama dengan yang terjadi dengan pertandingan ujian melawan Komandan Kesatria Royal Order di ujian kemarin. Perbedaannya adalah Lu memiliki mata Tua HD. Lu bisa mengikuti pergerakan Epona tapi hanya sedikit, bahkan dengan kemampuan matanya yang ditingkatkan dengan maksimal. Lu kemudian melangkah ke samping dan meninggalkan pisaunya mengambang di udara. Jika Lu berusaha menyerang Epona sambil tetap memegang pisaunya, maka lengannya mungkin akan patah. Ring arena itu sampai retak saat Epona bergerak menyerang Lu dengan kecepatan tinggi. Pisau Lu dipukul oleh Epona sampai mengeluarkan ledakan dan membuat pisau itu melaju kencang lebih cepat dari peluru dan menembus kursi penonton. Lu baru saja berhasil menghindari serangan pertama Epona. Tetapi Lu terdorong ke belakang sekitar setengah meter karena hentakan udara yang dihasilkan dari kecepatan pukulan Yusa Epona. Tangan Epona terlihat memar walau nyaris tak terlihat karena telah memukul pisau Lu tadi. Pisau itu seharusnya menimbulkan kerusakan yang besar pada kecepatan itu. Tetapi kulit pahlawan Epona luar biasa tangguh. Kemudian Epona berkata, "Kamu menghindarinya? Anda menghindari serangan saya? Seperti yang kuharapkan, kau tidak terluka." Epona tertawa. Itu adalah tawa yang polos menyenangkan dari dalam hatinya. Kemudian Epona kembali menatap Lu. Lalu Lu berpikir, baiklah, aku berhasil menghindari serangan pertamanya. Tapi apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Ini mungkin merupakan pertarungan latihan, tetapi hidupku tetap dipertaruhkan. Meski begitu, aku ingin melanjutkan pertandingan ini. Dan berakhirlah chapter 9 volume 2 yang ditutup dengan pertengahan pertandingan antara Lu dan Yusa Epona Rhiannon. Dan di video berikutnya kita akan bahas chapter 10 volume 2 yang masih akan melanjutkan pertandingan Epona melawan Lu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan kepada saya. See you again in the next video and bye-bye.